Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa tasliman alaika ya Rasulullah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Al-Furqan Madrasatul Quran, Bapak Rahmat Hidayat, Magister Pendidikan. Yang terhormat Wali Kelas 8 Mumtaz, Ibu Raihatul Miskiyah, Sarjana Pendidikan. Yang sama-sama kita hormati penguji pada acara pada kali ini, Ibu Sariani, Magister Pendidikan, dan Bapak Fauzan Habibi, Sarjana Pendidikan. Yang sama-sama kita hormati guru-guru SMP Al-Furqan Madrasatul Quran dan wali santri yang mengikuti acara pada kali ini melewati virtual yang insya Allah berbahagia. Dan tak lupa pula kawan-kawanku siswa SMP Al-Furqan yang insya Allah menjadi insan yang hamilil Quran lafdon wa ma'nan wa amalan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara yang penuh barakah ini. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam tetap tercurahkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Langsung saja berdirinya saya di sini untuk membacakan susunan acara pada kali ini. Susunan acara penyampaian hasil outing kelas. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, presentasi penyampaian hasil outing kelas. Yang keempat, pesan dan kesan oleh wali santri. Dan yang terakhir, penutup dan doa.
Beranjak ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan dibacakannya Ummul Quran, acara pada hari ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Beranjak ke acara yang kedua, yakni sambutan oleh wali kelas 8 Mumtaz yang terhormat Ibu Raihatul Miskiyah, Sarjana Pendidikan Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kepada yang terhormat Bapak Rahmat Hidayat MPD selaku Kepala Sekolah SMP Al-Furqan MQ, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Fauzan Habibi MPD dan Ibu Saryani MPD. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Yang kami hormati pula ibu-ibu guru pembina kelas 8 SMP Al-Furqan MQ serta Bapak Ibu wali santri yang ada di rumah dan menyaksikan acara pada pagi hari ini. Dan tak lupa kepada anak-anakku sekalian kelas 8 Mumtaz SMP Al-Furqan MQ yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara outing class pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang benderang ini, yakni berupa syariat-syariat ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan ini di depan ada ibu-ibu cantik ya. Di sini adalah ibu-ibu para pembina kelas 8 Mumtaz ya SMP Al-Furqan MQ. Di sebelah selatan ada Ibu Ainin ya, biasa dipanggil Miss Ainin ya kalau di sekolah. Kemudian di sampingnya lagi ada Ibu Laili ya, sama-sama juga menemani kita selama beberapa hari ini sehingga pada hari ini bisa menampilkan apa yang telah kita rencanakan. Bapak Ibu ya, perlu diketahui kemarin pada tanggal 16 November 2023 anak-anak 8 Mumtaz itu telah melaksanakan kegiatan outing class, yakni kegiatan belajar di luar sekolah. Dan di situ kita melakukannya di tempat Kebun Teh Wonosari, tepatnya berada di Malang ya. Kemudian alhamdulillah setelah anak-anak melakukan kegiatan outing class itu, saya rasa anak-anak insya Allah sudah mendapatkan pengalaman yang baru ya, pengalaman yang baru, ilmu yang baru, kemudian pengalaman yang menyenangkan juga selama berada di Malang itu, yang Ibu ya. Kemudian di sana juga anak-anak yang awalnya tidak tahu, selanjutnya setelah diterangkan di sana melalui tour guide-nya, mereka juga menjadi tahu. Termasuk saya sendiri yang awalnya tidak tahu menahu mengenai teh itu sendiri Bu ya, tapi alhamdulillah setelah melalui kegiatan outing class saya menjadi lebih tahu ya, seperti itu. Kemudian pada pagi hari ini itu kelanjutan dari kegiatan outing class, yakni anak-anak akan menyajikan, mempersembahkan hasil kegiatan outing class yang nanti akan diperlihatkan kepada Bapak Ibu serta yang di rumah pada pagi hari ini.
Kemudian di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang pertama Bapak Ibu Pembina kelas 8 Mumtaz yang sudah meluangkan waktunya setiap hari demi menemani kita nggih kelas 8 Mumtaz untuk membuat artikel ya, kemudian PPT sampai selesai saat ini. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak nggih kepada Bapak Ibu Pembina. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali santri yang di rumah karena sudah mendukung anak-anak melakukan kegiatan ini, juga memberi semangat yang banyak sekali. Kemudian di sini harapannya setelah anak-anak melakukan kegiatan outing class, kemudian membuat artikel yang dilanjutkan dengan tampilannya hari ini presentasi nggih, kita harapkan anak-anak nanti bisa berani tampil di depan dengan public speaking yang sangat bagus nggih, karena ini kita sama-sama belajar seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu Dewan Juri ya, kami mohon maaf apabila nanti ketika anak-anak tampil presentasi di depan mungkin masih ada kurangnya atau masih malu-malu Bu nggih Pak, kami mohon maaf karena memang anak-anak masih butuh belajar dan masih butuh belajar lagi yang banyak. Itu harapan kami, semoga dengan acara ini nanti bisa membawa manfaat bagi kita semua ya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian saya boleh meminta tepuk tangan yang meriah nggih untuk pembina-pembina ini dan anak-anak semuanya ya. Terima kasih. Selanjutnya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Al-Furqan juara. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Diucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, hari ini kita akan mengikuti atau menyimak hasil dari outing kelas 8 Mumtaz. Sebelum acara pada hari ini, seluruh siswa dari kelas 8 Mumtaz telah melakukan observasi, pendalaman, dan juga belajar tentang proses budidaya sampai produksi teh di perkebunan teh di Wonosari, Malang. Dan juga cara pengelolaan dan segala sesuatu tentang teh. Nah, hari ini adalah puncak dari segala kegiatan tersebut. Setelah berminggu-minggu, mereka harus membuat karya tulis atau laporan ilmiah tentang apa yang telah dilakukan dan didapatkan selama outing class. Saya senang dan bangga sekali bisa menjadi bagian dari acara pada hari ini, karena ini pertama kalinya ada di kegiatan kelas yang belajar langsung, kemudian juga membuat karya tulis sebagai hasil utama yang menjadi masterpiece bagi siswa SMP Al-Furqan yang patut dibanggakan. Tepuk tangan dulu dong untuk kelas 8 Mumtaz. Saya percaya nantinya akan lebih banyak lagi karya tulis ilmiah yang lahir dari pikiran dan goresan tangan siswa SMP Al-Furqan. Sebelum masuk ke acara presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu penguji kita pada hari ini, Ibu Sariani, Magister Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dosen pembimbing program kreativitas mahasiswa atau bisa disebut juga PKM, yang karya ilmiahnya sudah dipublikasikan banyak sekali. Di antaranya adalah analisis fungsi legenda teologi Sarangan dan juga simbol dalam Labuhan Sarangan dalam bentuk jurnal. Jurnal tentang struktur naratif legenda Telaga Sarangan, gaya simile dalam novel Ingkar Karya Boy Chandra dalam bentuk jurnal ilmiah. Kemudian jurnal lainnya, penggunaan hiponimi pada postingan akun IG resmi Ganjar Pranowo. Wah, ternyata banyak sekali ya karya ilmiah yang dihasilkan oleh Ibu Sariani. Dan yang terbaru adalah menjadi pemakalah dalam seminar nasional
Pendidikan FKIP Unim Mojokerto, dan masih banyak lagi sebenarnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan penguji dua kita pada hari ini Bapak Fauzan Habibi, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru mampal bahasa Inggris di SMP Al Furqon, dan beliau adalah salah satu guru alumni Pondok MQ Tebu Ireng. Langsung saja memasuki acara inti, yakni presentasi penyampaian hasil outing kelas. Kita sambut kelompok penyaji pertama dengan tema sejarah teh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil outing class kami di Malang dengan tema History of Tea. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fakih sebagai moderator. Di samping kanan saya ada Muhammad Basil Al-Hadik sebagai pemateri 1. Di samping kanannya ada Muhammad Alwi Shihab sebagai pemateri 2. Di samping kanannya lagi ada Ilham Faiz Bimasa sebagai pemateri 3. Dan di sebelah ujung sana ada Fandi Bima Saputra sebagai operator. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa saja yang ada di dalam History of Tea. Di dalam History of Tea terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama yakni sejarah masuknya teh ke Indonesia. Yang kedua, sejarah berdirinya kebun teh Wonosari. Yang ketiga, komoditas ekspor ke berbagai negara. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yakni sejarah masuknya teh ke Indonesia, yang akan disampaikan oleh Muhammad Basil Al-Hadik. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni sejarah masuknya teh ke Indonesia. Tanaman teh Camellia sinensis pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1684 yang didatangkan dari Jepang oleh seorang berkebangsaan Jerman yang bernama Andreas Kleyer dan ditanam di Batavia sebagai tanaman hias. Pada masa pemerintahan Inggris, lebih tepatnya pada abad ke-18, mulai berdiri pabrik-pabrik pengolahan teh yang didukung oleh VOC. Pada akhir masa pemerintahan Inggris, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Kebun Raya Bogor sebagai kebun botani pada tahun 1817. Dari sini dicoba penanaman dalam skala luas yang dilakukan di Purwakarta dan di lereng Gunung Raung, Banyuwangi. Karena dianggap berhasil, mulailah dibangun perkebunan skala besar yang dipelopori oleh Jacobus I.L. Levian Jacobson, seorang ahli teh pada tahun 1828 di Jawa. Teh menjadi salah satu tanaman yang terlibat dalam tanam paksa. Teh jenis Assamica mulai masuk ke Indonesia, lebih tepatnya Jawa, yang didatangkan dari Sri Lanka pada tahun 1877 dan ditanam oleh R.E. Kerkhoven di Jawa Barat. Teh Assamica produksinya lebih tinggi sehingga perkebunan teh di Indonesia berkembang semakin luas. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi tanaman teh itu tidak berasal dari Indonesia ya, melainkan berasal dari Jepang ya? Ya, benar sekali. Oh ya.
Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua, yakni sejarah berdirinya Kebun Teh Wonosari yang akan disampaikan oleh Muhammad Alwi Shihab. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator telah memberikan waktu saya untuk berbicara. Sejarah berdirinya Kebun Teh Wonosari. Kebun Teh Wonosari berdiri sejak tahun 1875. Kala itu lahannya berfungsi sebagai kebun kina dan kopi. Lalu pada tahun 1910 kebun tersebut beralih fungsi menjadi perkebunan teh oleh pemerintah Hindia Belanda. Kebun Teh Wonosari adalah kebun teh pertama yang berada di Jawa Timur, yang berada di perusahaan Belanda yang bernama NV Kultur Macapai. Lalu pada akhirnya pada tahun 1912 dibangun pabrik teh PT Perkebunan Nusantara 12 yang memiliki luas kurang lebih 700 hektar dan berada di ketinggian lereng Gunung Arjuna. Kebun Teh Wonosari memiliki ketinggian 800 hingga 1250 meter di atas permukaan laut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Berarti Kebun Teh Wonosari dulu itu tidak ditanami dengan tanaman teh, melainkan ditanami kina dan kopi ya? Ya. Oke. Lanjut ke bagian yang terakhir, yakni komoditas ekspor ke berbagai negara yang akan disampaikan oleh Ilham Faiz Firmansyah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Komoditas ekspor ke berbagai negara. Kebun Teh Wonosari menghasilkan jenis teh hitam yang kurang lebih 90% hasil produksinya ditunjukkan untuk ekspor menggunakan sistem outing atau lelang. Negara tujuan seperti Amerika, Malaysia, Belanda, Kanada, Irak, dan Mongolia. Sisanya dipasarkan di dalam negeri sendiri dengan merek Rolasti, Seduh, dan Celup, serta Rolas Whitey, dan juga dipasarkan secara bebas atau free sale, misalnya kepada produsen teh Sariwangi, teh Sari, dan teh Sostro. Saya kira penjelasan dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Mas Ilham, aku punya pertanyaan nih. Nggih. Mengapa teh hitam lebih banyak diekspor daripada diimpor, sedangkan teh hitam merupakan produk dalam negeri kita? Karena teh hitam memiliki nilai jual yang tinggi dan produksi yang baik. Oke, jadi begitu. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan video tentang dokumentasi outing class dari pemberangkatan hingga selesai. Silakan menonton.
Oke, bisa dilihat dari video di atas tadi terdapat pabrik teh Wonosari pada tahun 1912. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Beri tepuk tangan yang meriah dari kelompok penyaji 1. Saya lihat juri ini sudah banyak menyimpan pertanyaan. Untuk pertanyaan bisa sekarang dilakukan oleh juri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya bagus ya. Kemudian ini bikin sendiri apa dibantu Bapak Ibu guru ini? Gimana? Bikin sendiri, kadang dibantu juga. Oh iya. Kolaborasi ya. Gak apa-apa, masih belajar. Tapi semuanya sudah bagus. Hanya saja masukan dari saya, mungkin bisa disertakan gambar ya. Misalnya di sini kan hanya tertulis di poin 3 komoditas ekspor ke berbagai negara. Nah di situ dipasarkan di dalam negeri dengan merek Rolas, teh celup, seduh dan sebagainya, itu mungkin bisa lebih menarik dikasih gambar itu ya. Itu saja mungkin. Selebihnya untuk tata bahasa mungkin seperti teh celup, ini ada beberapa kalimat atau kata-kata yang masih typo ya, seperti tea gitu ya. Sudah, saya kira cukup. Diaturkan banyak terima kasih oleh Ibu Sariani. Untuk Bapak Fauzan, terima kasih Bapak Fauzan. Diaturkan banyak terima kasih oleh kelompok penyaji nomor 1. Diaturkan kembali ke kursi lagi. Dilanjutkan presentasi oleh kelompok penyaji 2 dengan tema karakteristik teh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil outing class kami yang bertema karakteristik teh. Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Adila Arsil Rahman, biasa dipanggil Aril, sebagai moderator. Di sebelah kanan saya Awang Wijaya Ismail Muhammad, biasa dipanggil Awang, sebagai pemateri 1. Di sebelah kanannya lagi Muhammad Firzan Ramadhani Harnowo, biasa dipanggil Dani, sebagai pemateri 2. Di sebelah kanannya lagi Madesta Yofi Kurniael, biasa dipanggil Madesta, sebagai pemateri 3. Dan di ujung sana Muhammad Rifki Hambali, biasa dipanggil Rifki, sebagai operator. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang karakteristik teh. Karakteristik teh terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, karakteristik tanaman teh. Yang kedua, karakteristik ekologi teh. Yang ketiga, jenis daun yang digunakan untuk teh. Yang pertama,
karakteristik tanaman teh yang akan disampaikan oleh Saudara Awang. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya sebagai materi 1 akan menjelaskan kepada kalian semua tentang karakteristik tanaman teh. Karakteristik tanaman teh terdiri dari pohon, daun, bunga, buah, dan akar. Yang pertama, pohon teh. Pohon teh berukuran kecil yang bisa mencapai 12 meter. Yang kedua, daun teh. Daun teh berukuran kecil yang bisa mencapai 3 sampai 30 cm. Daunnya berwarna hijau yang tersebar pada tangkai pohon teh. Yang ketiga, bunga teh. Pohon teh memiliki bunga tunggal, warnanya putih dan berbau harum. Yang keempat, buah teh. Buah teh berupa kotak yang berwarna hijau, biasanya bergelombol yang berisi 3 sampai 6 biji bulat atau gepeng. Yang kelima, akar teh. Tanaman teh memiliki akar tunggang yang memanjang. Akarnya pun berfungsi sebagai menyerap air dan unsur hara. Selain berfungsi sebagai menyerap air dan unsur hara, akar tanaman teh juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jenis tanaman teh. Jenis tanaman teh terbagi menjadi 2, yaitu Camellia sinensis varian sinensis yang berasal dari Cina, dan yang kedua Camellia sinensis varian Assamica yang dari India. Camellia sinensis varian sinensis yang berasal dari Cina memiliki warna daun hijau yang terang. Camellia sinensis varian Assamica yang berasal dari India memiliki salah satu ciri warna daun hijau yang agak gelap. Sudah, seperti itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi jenis tanaman teh itu berasal dari Cina dan India. Ya. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya karakteristik ekologi teh yang akan disampaikan oleh Saudara Dani sebagai pemateri 2. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekologi teh. Bisa dilihat dari gambar yang pertama, tanaman teh cocok ditanam di daerah pegunungan dan memiliki syarat tumbuh, yaitu kecocokan iklim dan tanah. Lanjut ke gambar yang kedua, yaitu faktor iklim yang harus diperhatikan, seperti suhu yang berkisar 13 sampai 15 derajat Celcius dan kelembapannya lebih dari 70%. Lanjut ke gambar yang ketiga, yaitu sinar matahari juga sangat berpengaruh kepada tanaman teh. Jika suhunya terlalu tinggi, maka tanaman teh akan terhambat pertumbuhannya. Pada gambar yang keempat, jika ingin menanam teh pada dataran yang rendah, maka membutuhkan pohon pelindung tetap atau sementara. Lanjut ke gambar yang kelima, tanah yang cocok adalah tanah yang serasi. Tanah yang serasi itu adalah tanah yang subur dan memiliki berbagai macam bahan organik dengan pH berkisar 4,5 sampai 6. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Apakah tanaman teh itu bisa ditanam di daerah selain pegunungan? Tidak, karena tanaman teh memerlukan lingkungan yang khusus untuk ditanam. Jadi begitu ya. Baiklah, lanjut ke Madesta Yofi Kurniael sebagai pemateri 3. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas moderator. Di sini saya sebagai materi 3 akan menjelaskan jenis daun yang digunakan untuk teh. Dilihat dari gambar tersebut,
Ada 3 jenis daun teh yang digunakan untuk teh. Daun peko plus 1 daun muda, 2-3 daun muda, pucuk burung. Peko berasal dari bahasa Tionghoa. Peko adalah kuncup tunas aktif berbentuk runcing yang terletak di ujung pucuk dan menghasilkan teh terenak. Daun muda atau lembar muda adalah daun yang baru terbentuk tetapi belum terbuka seluruhnya dan tergolong daun yang masih muda tapi tidak ada kuncup di atasnya. Biasanya dipetik 3 helai daun muda. Burung muda adalah tunas tidak aktif berbentuk titik yang terletak pada ujung pucuk, namun tidak mengucup dan tidak menghasilkan daun kuncup baru. Baik, cara memetik atau memilih daun teh. Dilihat gambar di atas, ada beberapa simbol. P adalah simbol peko, B adalah simbol burung, dan M adalah simbol daun muda. P plus 1 peko dengan 1 daun muda. P plus 2 peko dengan 2 daun muda. P plus 3 peko dengan 3 daun muda. B1 B plus 1M burung dengan 1 daun muda. B plus 2M burung dengan 2 daun muda. B plus 3M burung dengan 3 daun muda. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Berarti daun teh yang digunakan untuk menjadi teh hanya pucuknya saja ya? Ya, pucuk peko dapat menghasilkan teh yang paling enak. Baiklah, terima kasih. Di sini adalah foto dokumentasi kami. Yang di atas sana adalah foto kami di depan tulisan pabrik teh Wonosari. Di sebelah kiri adalah foto saat kami melakukan penimbangan daun teh. Di bawah adalah foto saat kami baru tiba di pabrik teh Wonosari. Di sebelah kanan adalah foto saat kami melakukan pelayuan daun teh. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke MC. Berikan tepuk tangan yang meriah dari kelompok penyaji 2. Dari kelompok penyaji 2 kita dapat mengetahui karakteristik dari daun teh. Untuk Ibu penguji, apakah ada pertanyaan untuk sudah disampaikan banyak-banyak terima kasih oleh Mbak Fauzan. Ada pertanyaan untuk kelompok penyaji 2? Oh, penanggapi. Diaturkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak terganggu dengan penampilan. Saya kira tadi penampilan pertama memang gayanya duduk semua, dan saya harapnya penampilan kedua agak interaktif dengan menyampaikan materinya melalui bisa berdiri dan lain sebagainya. Tapi kok semuanya masih monoton ya. Jadi nanti harapannya penampilan yang selanjutnya bisa lebih interaktif lah. Mungkin itu. Terima kasih. Diaturkan banyak-banyak terima kasih oleh Pak Fauzan. Untuk kelompok penyaji 2 silakan duduk ke kursi lagi. Dilanjutkan oleh kelompok penyaji nomor 3 dengan tema jenis-jenis teh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis teh. Sebelum kita mempresentasikan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Zafar Multazam sebagai moderator. Di samping kanan saya ada Yuda Pratama Istiawan sebagai pemateri 1. Di samping kanannya ada Muhammad Al-Farizi sebagai pemateri 2. Dan di samping kanannya lagi ada M. Butterfield Nabil sebagai pemateri 3. Dan di ujung sana ada Muhammad Ainul Yakin sebagai operator. Jenis-jenis teh. Jenis-jenis teh dibagi menjadi 3. Ada teh hitam, teh putih, dan ada teh hitam, teh hijau, dan teh putih. Teh hitam yang akan dijelaskan oleh pemateri 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Teh hitam. Teh hitam adalah teh yang mengalami fermentasi lengkap setelah pemetikan. Daun teh hitam memiliki rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap ketimbang teh hijau. Ini adalah contoh produk dari teh Wonosari Malang. Kandungan teh hitam memiliki kandungan katekin yang menjadi senyawa antioksidan, theaflavin dan theorubigin. Teh hitam memiliki aroma khas teh yang kuat dan setelah diseduh akan berwarna merah hingga merah kehitaman. Dengan rasa teh yang cenderung asam atau pahit. Teh hitam memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu membantu mencegah kanker, menurunkan risiko serangan jantung, melancarkan pencernaan, menurunkan kadar gula darah, menjaga keseimbangan darah. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Jadi gitu ya, apa tadi manfaatnya? Manfaatnya ada banyak sekali, diantaranya menurunkan resiko serangan jantung, menambah kewaspadaan dan energi, menurunkan resiko serangan jantung, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Yang kedua adalah teh hijau yang akan dijelaskan oleh pemateri 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk moderator atas waktu yang diberikan. Selanjutnya yang kedua adalah teh hijau. Teh hijau adalah salah satu jenis teh yang paling terkenal. Daun dari teh hijau tidak mengalami fermentasi yang signifikan setelah pemetikan, sehingga mempertahankan warna hijau dari daun teh tersebut dan kandungan antioksidan bisa dilihat seperti gambar yang di samping. Itu adalah contoh dari produk kebun teh Wonosari, yaitu Teh Rolas Green Tea. Selanjutnya yaitu kandungan teh hijau. Teh hijau mengandung vitamin B, vitamin C, dan berbagai senyawa aktif yang bersifat antioksidan, anti radang maupun anti kanker. Manfaat dari teh hijau. Teh hijau memiliki manfaat yang sangat banyak. Manfaat yang pertama ini baik sekali untuk ibu-ibu yang ingin menurunkan berat badan. Ini juga bisa dijadikan solusi untuk ibu-ibu yang ingin diet. Manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan suasana hati, menjaga kesehatan otak, meningkatkan fungsi otak, menghilangkan bau mulut, dan menjaga kesehatan kulit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Itu teh hijau kok bisa warna hijau tehnya ya? Karena daun dari teh hijau tidak mengalami fermentasi yang signifikan, sehingga warna dari daun tersebut masih tetap hijau dan kandungannya masih tetap. Ya, terima kasih. Lanjut yang ketiga adalah teh putih yang akan dijelaskan oleh pemateri 3. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk moderator atas waktu yang diberikan. Sebelum saya menjelaskan apa itu teh putih, bisa dilihat bersama. Ini adalah salah satu produk dari kebun teh Wonosari Malang berupa teh Rolas White Tea. Teh Rolas White Tea tidak ada di kebun
teh Wonosari Malang karena pabrik white tea ada di kota Surabaya. Teh putih. Teh putih merupakan jenis teh yang paling minim pemrosesan, yakni tidak mengalami proses fermentasi sama sekali. Yang mana setelah proses pemanenan langsung dilakukan pemanasan sesegera mungkin melalui metode penguapan atau oleh udara. Daun teh putih biasanya dipetik muda dari kuncup-kuncup daun muda yang masih ditutupi oleh rambut-rambut putih halus. Teh putih memiliki rasa yang ringan dan aroma yang segar dan mengandung antioksidan yang tinggi. Teh putih memiliki kandungan berupa senyawa antioksidan katekin yang lebih tinggi dibanding jenis teh lainnya karena proses pengolahannya yang singkat sehingga khasiat dari teh putih juga lebih baik dibanding jenis teh lainnya. Teh putih juga memiliki kandungan senyawa antioksidan katekin. Manfaat teh putih. Teh putih mempunyai banyak manfaat, diantaranya melawan radikal bebas, menjaga kesehatan gigi, menurunkan berat badan, mengurangi resiko gangguan jantung, dan melawan pertumbuhan sel-sel kanker. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Fungsi antioksidan yang tinggi itu apa ya? Untuk melawan radikal bebas, menjaga kesehatan gigi, menurunkan berat badan, mengurangi resiko gangguan jantung, dan melawan pertumbuhan sel-sel kanker. Ya, terima kasih. Lanjut adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwasannya jenis teh yang ada di Wonosari ini ada 3, yaitu teh hitam, teh hijau, dan teh putih. 2, teh terdiri dari banyak jenis dengan manfaat yang berbeda. Beberapa manfaat teh untuk kesehatan adalah menurunkan stres, menjaga kesehatan jantung, serta membantu menurunkan berat badan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ini adalah contoh dokumentasi. Yang foto yang pertama, foto di lahan parkir kebun teh Wonosari. Foto yang kedua, foto di depan pabrik teh Wonosari. Dan yang ketiga, foto kebun teh itu sendiri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih oleh kelompok penyaji nomor 3. Dari kelompok penyaji nomor 3 ini, kita dapat mengetahui jenis-jenis teh dari mulai teh hitam, teh hijau, dan juga teh putih. Untuk Bapak Ibu penguji, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan untuk menanggapi dari kelompok penyaji nomor 3. Oke, assalamualaikum. Yang saya mau tanyakan tadi, teh, macam-macam teh itu ya. Jenis-jenis teh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama teh hitam, hijau, dan putih. Dari ketiganya semuanya mempunyai manfaat. Ya. Yang saya ingin tahu dari ketiga jenis teh tersebut, menurut kalian mana yang paling banyak manfaatnya? Itu saja. Silakan dijawab oleh kelompok penyaji nomor 3. Yang paling banyak manfaatnya itu teh putih. Karena tidak mengalami proses fermentasi sama sekali. Sehingga manfaat dari teh putih masih terkandung. Terima kasih untuk jawabannya untuk kelompok penyaji nomor 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk kelompok penyaji nomor 3. Silakan kembali ke kursi kembali. Dilanjutkan oleh kelompok penyaji nomor 4 dengan tema pengelolaan teh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil outing kelas kami. Proses pengolahan, sebelum lanjut ke presentasinya, izinkan kami untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafka Zuhair, bisa dipanggil Kafka, sebagai moderator. Dan di sebelah kanan saya ada saudara Tristan Regan Ramadan, bisa dipanggil Tristan. Dan di sebelah kanannya lagi ada saudara Rafardan Khairullah Ansori, bisa dipanggil Rafa, sebagai pemateri 2. Dan di sebelah kanannya lagi ada saudara Gajendra Raka Amurwa Bumi, bisa dipanggil Raka, sebagai pemateri 3. Dan yang paling ujung ada saudara Abdurrahman Al-Ghazali, bisa dipanggil Algo, sebagai operator. Lanjut ke presentasinya. Proses pengolahan teh dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, penanaman dan pemanenan. Yang kedua, pelayuan. Yang ketiga, penggilingan. Yang keempat, oksidasi. Yang kelima, pengeringan. Dan yang keenam, sortasi. Dan yang terakhir, pengemasan. Lanjut ke materi yang pertama, yakni penanaman dan pemanenan, yang akan dijelaskan oleh saudara Tristan. Kepadanya dipersilakan. Pemanenan dan penanaman dibagi menjadi 3 tahap, yakni yang pertama penanaman atau pembibitan. Setelah melalui proses penanaman dan pembibitan, akan melewati proses perawatan dan pemeliharaan. Dan proses yang terakhir yakni pemanenan. Pembibitan. Pembibitan pada tanaman teh menggunakan perbanyakan vegetatif, yaitu stek yang ditanam pada polybag berbahan polyethylene. Saat penanaman bibit, jarak tanam yakni 1 sampai 1,5 meter. Perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan dibagi menjadi 3 tahap, yakni penyiraman, pemupukan, dan pembersihan gulma di sekitar tanaman. Pemangkasan dilakukan 4 bulan sekali, sedangkan pemupukan dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yakni awal musim penghujan dan akhir musim penghujan. Pemetikan. Pemetikan dilakukan setiap hari mulai pukul 8 sampai 12 siang. Rotasinya 7 sampai 10 hari. Pemetikan ada 2 cara. Cara yang pertama yakni menggunakan mesin. 80% menggunakan mesin untuk efisiensi tenaga dan waktu. Bisa dilihat gambar di samping. Cara yang kedua yakni manual. 20% menggunakan karyawan atau manual saat area yang susah dijangkau oleh mesin. Bisa dilihat gambar di samping. Kriteria teh yang dapat dipetik ada 3, yakni yang pertama pucuk PCO1 plus 3 daun muda. 2 yakni 2 daun muda atau buru muda. Yang terakhir yakni lembar muda. Bisa dilihat gambar di samping. Gambar yang di sebelah kiri yakni saat proses penimbangan teh. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah proses pengangkutan teh dari proses penimbangan menuju ke proses pelayuan. Bisa dilihat gambar di samping. Oh iya, terima kasih ya Tristan. Saya mau tanya nih Tristan, saat menanam teh itu jarak antar pohon teh itu berapa kira-kira? 1 sampai 1,5 meter. Oh iya, iya. Terima kasih Tristan. Lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saudara Rafa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Proses kedua, yakni pelayuan. Pucuk dan daun teh yang telah dipetik kemudian ditebar serta diaduk-aduk guna mengurangi tingkat kadar air pada daun.
Cara lain proses pelayuan adalah menjemur daun teh di tempat yang memiliki sirkulasi udara baik. Pelayuan menurunkan kandungan air pada daun teh 30 hingga 33%. Lama waktu pelayuan 8 hingga 12 jam. Lanjut ke proses ketiga, yakni penggilingan. Penggilingan yaitu proses penguapan daun butiran menjadi butiran-butiran atau bisa disebut gogi. Penggilingan ini dilakukan untuk menciptakan rasa teh yang lebih tepat dan nikmat, seperti pada gambar di samping. Lanjut ke proses yang keempat, yaitu proses oksidasi. Proses oksidasi yaitu teh akan melalui proses oksidasi setelah digiling, yaitu pada tahap ini daun teh akan berubah warna dan semakin layu, seperti pada gambar di samping. Ya. Terima kasih Rafa sudah menjelaskan. Tadi kalau boleh tahu proses pelayuan itu apa manfaatnya untuk teh? Untuk mengurangi tingkat kadar air pada daun teh. Ya. Terus tadi teh yang sudah melewati proses oksidasi itu kan tehnya udah nggak bentuk daun lagi. Itu namanya apa, Rafa? Namanya gogi. Oh iya. Terima kasih Rafa sudah menjelaskan. Lanjut ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Raka. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang saya diberikan. Proses yang kelima yakni pengeringan. Daun teh yang telah digiling dan dioksidasi selanjutnya akan melalui proses pengeringan dengan menggunakan mesin dan diatur dengan suhu yang tepat, yakni 115 derajat Celcius dengan lama waktu 20 menit. Bisa dilihat contoh berikut. Proses yang selanjutnya yakni sortasi. Sortasi ialah proses pemisahan bubuk teh berdasarkan tipe atau jenis mutunya. Di dalam proses sortasi dibagi berdasarkan grade-nya. Seperti gambar berikut. Kualitas bubuk teh berdasarkan grade-nya. A. Broken Peco 1, B. Peco Fanning 1, C. -1, E. Fanning yang termasuk mutu 1 yang dapat diekspor ke luar negeri. F. -2 termasuk mutu 2 dan bisa juga diekspor ke luar negeri. Yang terakhir Broken Mixed CTC BMC termasuk mutu lokal yang hanya dipasarkan di dalam negeri. Bisa dilihat contoh berikut. Tampilan bubuk teh pada teh hitam berkualitas diekspor karena terdiri dari pucuk halus dan medium berwarna kehitaman berbentuk granula yang tidak mengandung serat, rasanya sepat dan pahit yang diminati oleh pasar luar negeri. Dan sedangkan pada mutu BMC teh hitam tidak berbentuk granula karena petikan kasar mengandung banyak batang dan daun muda sehingga bentuknya berupa serat. Proses yang terakhir yakni pengemasan. Tujuan dari proses pengemasan yakni menghindari dari kerusakan antara lain sinar matahari dan jamur. Bubuk teh dikemas dalam satu karung yang berisi 65 kg. Bisa dilihat contoh berikut. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Raka. Tadi saat proses pengeringan itu lama proses pengeringannya itu berapa menit? 20 menit. Ya. Terima kasih Raka sudah menjelaskan. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi tadi itu proses pengolahan teh. Yang awalnya teh itu ditanam dengan menggunakan metode stek
dan dirawat, disiram setiap hari, diberi pupuk saat awal musim penghujan dan akhir musim penghujan, dan yang akhirnya dapat dipetik. Saat pemetikan terdapat dua cara, yakni menggunakan mesin dan manual. Proses pengolahan teh yang sudah dipanen yakni meliputi pelayuan hingga pengemasan. Nah, lanjut ke dokumentasi. Berikut adalah foto yang pertama, foto saat kami tiba di area parkir Kebun Teh Wonosari Malang, dan di kanan ada foto Kebun Teh Wonosari Malangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok penyaji nomor 4. Untuk Bapak Ibu penguji mungkin ada pertanyaan untuk kelompok penyaji nomor 4. Penampilannya semakin kesini semakin bagus. Ini yang kami mau tanyakan mengenai mutu teh tadi, ada mutu 1, mutu 2, kemudian yang ketiga adalah broken. Ya. Gak enak mutu pertama dan mutu kedua itu diekspor, jadi dinikmati oleh orang luar negeri kan seperti itu. Tapi yang mutu yang ketiga yang broken ya tadi ya, itu malah dipasarkan di Indonesia. Menurut kalian dengan sistem seperti ini apakah sudah ada keadilan di dalam proses ini? Kalau penyaji nomor 4 mungkin bisa menjawab. Jawab terserah ya, nggak apa-apa, bebas. Pada mutu 1 dan mutu 2 itu diekspor karena kualitasnya lebih tinggi dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan uangnya juga buat negara Indonesia. Cukup? Disampaikan banyak-banyak terima kasih oleh kelompok penyaji nomor 4. Berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk kelompok penyaji nomor 4 bisa kembali ke kursi kembali. Dilanjutkan oleh kelompok penyaji yang terakhir dengan tema manfaat teh dan penyajian teh. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kegiatan outing class yang sudah kami lakukan, yang bertemakan tentang cara penyajian dan manfaat teh. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya berperkenalan. Saya Muhammad Habib Muzaki, panggil dengan Zaki. Dan di sana ada Muhammad Hafizuddin Zuhri, biasa dipanggil Hafiz. Dan yang di tengah, yang di samping saya ada Muhammad Arif, biasa dipanggil Arif sebagai pemateri 1. Yang di tengah Zidni Walid Abidin, biasa dipanggil Zidni sebagai pemateri 2. Yang paling ujung Alfat Maulana Haq sebagai operator. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cara penyajian teh, yang akan dijelaskan oleh Muhammad Arif. Padanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Pertama, penyajian teh. Sebagai pecinta teh, kita pasti sering menjumpai teh di restoran maupun di meja makan rumah kita. Teh bisa disajikan dengan 2 metode, yakni satu, metode praktis. Seiring perkembangan zaman,
Terdapat metode praktis yang dibuat untuk memudahkan dalam membuat teh, yaitu dengan menggunakan teh celup. Tetapi kekurangannya jika terlalu lama diseduh, maka akan mengakibatkan zat kertas yang ada di kemasan akan tercampur dengan air teh. Lanjut yang metode kedua, yakni metode manual. Metode ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak teh pertama kali ditemukan. Dengan menuangkan 1 sendok teh serbuk teh, lalu 1 sendok teh serbuk teh, lalu seduh dengan air panas dan menyaring serbuknya ketika teh sudah berwarna merah kecoklatan. Perlu diingat, khasiat teh yang baik adalah jika tidak menyemprotkan zat apapun ke dalam teh, maka teh itu akan mengandung banyak manfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oh, jadi ada 2 metode untuk pembuatan teh. Menurut Arif sendiri lebih memilih metode yang mana? Kalau saya memilih metode yang manual. Karena hasil air teh lebih maksimal. Ya. Untuk selanjutnya langkah pembuatan teh akan dijelaskan oleh Zidni. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, langsung saja. Cara penyajian teh yang baik dan benar adalah yang pertama, yakni siapkan cangkir dan sendok. Kemudian tuangkan 1 sendok serbuk teh ke dalam cangkir. Selanjutnya tuangkan air panas secukupnya, lalu aduk hingga merata dan teh pun siap disajikan. Saya akan mempraktikkan cara pembuatan teh yang baik dan benar. Yang pertama, tuangkan 1 sendok serbuk teh ke dalam cangkir. Selanjutnya, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Lalu aduk hingga merata. Dan teh pun siap disajikan. Berikut itu tadi adalah cara penyajian teh yang baik dan benar. Dan itu tadi adalah penyajian teh dengan metode manual. Nah, ini yang kedua adalah dengan metode praktis dengan menggunakan teh celup yang hanya menuangkan air panas ke dalam cangkir lalu menyelupkan teh celup ini ke dalam air panas. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menambahkan bahan-bahan lain ke dalam teh seperti gula atau susu atau es dan lain-lain ke dalam teh. Sedikit tambahan, salah satu ciri teh yang baik adalah ketika dibiarkan selama 2 menit, lalu ampas teh akan mengendap ke bawah seperti ini. Jadi ampasnya mengendap ke bawah ya. Dan itu tadi cara pembuatan teh yang baik dan benar. Kalau ampas tehnya tidak mengendap ke bawah, itu patut dipertanyakan dan lebih baik tidak dikonsumsi. Itu saja dari penyajian teh. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Dengan secangkir teh, ini mengandung banyak sekali manfaat.
Nah, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah menyisihkan waktu untuk saya membuka suara. Manfaat teh. Dalam secangkir teh yang ada di kelas ini memiliki banyak sekali manfaat yang dapat kita nikmati. Belum banyak orang mengetahui bahwasanya teh memiliki banyak sekali manfaat, yakni pertama, membuang racun. Dengan meminum teh dapat membuang racun kita yang ada dalam tubuh melalui sistem ekskresi, yaitu pembuangan zat sisa metabolisme yang ada dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan imunitas tubuh. Selain memakan makanan yang berkhasiat dan juga mendapatkan vaksin, meminum teh dapat meningkatkan imunitas tubuh untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Yang selanjutnya adalah mengobati sakit kepala dan menenangkan pikiran. Teh merupakan salah satu obat herbal yang terbuat dari daun alami yang dapat menenangkan pikiran dan merilekskan tubuh. Selanjutnya, menurunkan kadar kolesterol. Teruntuk ibu-ibu yang di rumah mungkin yang menyukai makanan berlemak maupun yang berminyak, bisa mengonsumsi teh untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Selanjutnya, membantu menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, dan yang terakhir, meningkatkan energi. Dengan meminum teh dapat membantu tubuh kita untuk memaksimalkan energi dalam tubuh kita agar tidak mudah lemas maupun lelah. Jadi banyak sekali ya manfaat teh. Ya, walaupun teh memiliki banyak sekali manfaat, tetapi tetap saja teh tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Maksimalnya hanya boleh dikonsumsi 2 kali sehari, yaitu waktu pada pagi dan sore. Untuk tanda kutip, khasiat teh hanya bisa dinikmati pada seduhan pertama, dan seduhan-seduhan selanjutnya hanya menyisakan warna dan rasanya saja, tetapi khasiatnya tidak terikut campur dalam seduhan teh tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Jadi, teh dapat disajikan dengan 2 metode, yaitu manual dan praktis. Teh juga mengandung banyak manfaat, salah satunya membuang racun. Sedikit informasi, jika Anda ingin meminum obat bersamaan dengan teh, setidaknya tunggu selama kurang lebih 1 jam, karena teh mengandung kafein yang dapat mengganggu penyerapan obat dan menurunkan kinerjanya. Terima kasih, sekian informasi. Ntar. Gua ada pantun nih. Kita kan kelompok terakhir nih, harusnya ada ciri khasnya dong. Ya, silakan. Sore-sore main lompat tali. Cakep. Pulang-pulang makan kari. Cakep. Kalau mau nyeruput teh yang asli, ya cuma di Wonosari. Ya, kalau cari teh yang asli hanya ada di Wonosari. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok penyanyi yang terakhir. Untuk Bapak Ibu penguji, mungkin ada pertanyaan yang cukup. Terima kasih. Oh, ada. Wani. Oke, bagus sekali ya presentasinya. Dan ditutup dengan apa tadi? Pantun. Cakep. Terus tadi kira-kira dapat endorsan berapa tadi? Kok suruh nge-endorse seperti itu? Oke, yang saya mau tanyakan untuk manfaat-manfaat teh. Di sini teman-teman atau adik-adik cantumkan ada 8 manfaat teh, ya.
Akan tapi sering kita lihat atau sering kita temukan bahwasanya sekarang teh itu bukan hanya untuk dikonsumsi saja, akan tapi sekarang sudah masuk di kosmetik. Ya, banyak kosmetik yang terbuat dari bahan teh ya, banyak sekali. Menurut adik-adik yang sudah melakukan penelitian, dari 8 manfaat teh itu kira-kira kosmetik itu masuk di manfaat yang mana? Dari 8 itu. Ya. Untuk kelompok penyaji yang terakhir mungkin bisa menjawab. Untuk kosmetik mungkin bisa kita temui seperti teh celup yang bekas sisa kertasnya ditempelkan di mata. Ya mungkin itu bisa untuk menyegarkan mata, atau yang punya mata panda bisa dihilangkan melalui cara itu. Ya sekian dari saya, mungkin itu bisa menjawab pertanyaan yang dilemparkan dari juri. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok maji yang terakhir. Diaturkan banyak-banyak terima kasih untuk kelompok penyaji yang terakhir, diperkenankan untuk balik ke kursi kembali. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni pesan dan kesan atau pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh wali santri. Mungkin ada wali santri yang akan bertanya. Yang mau bertanya untuk bisa raise hand atau diketik melalui kolom chat. Ditunggu untuk pertanyaannya. Atau tidak ada, mungkin ibu bapak ibu sudah jelas, sangat jelas sekali dengan penjelasan dari anak-anak tadi. Masih ditunggu. Kalau tidak ada, diaturkan banyak-banyak terima kasih oleh anak-anak yang sudah menjelaskan tadi. Dilanjut acara yang selanjutnya, yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fauzan Habibi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, para siswa kelas 8 Mumtaz mendapatkan manfaat dan barokah dari acara pada siang hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idzna min mujibati nadamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ja'alna wa waladana wa ashabana wa dhurriyyatina wa talamidana min ansam bi al-furqan min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضلال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لرضا الله وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan banyak-banyak terima kasih oleh Bapak Fauzan Habibi. Beranjak ke acara yang terakhir yakni penutup. Saya sebagai Master of Ceremony memohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. SMP Al Furqan.